Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nur Syam, masih terkait dengan pembelajaran fisika. Kali ini saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana kita mencoba memahami, kemudian melakukan implementasi deep learning yang saat ini jadi perbincangan dalam pembelajaran fisika. Nah, karena saat yang tepat untuk fluida dinamik saat saya mengajar kelas adalah bagaimana saya mencoba mengimplementasikannya. Saya memulai dengan bagaimana saya mengkonstruksi pembelajaran itu dengan paradigma deep learning. Yang pertama, ada 3 hal pokok di dalam deep learning itu, yaitu meaningful learning, pembelajaran bermakna, mindful learning, pembelajaran yang membangun kesadaran, dan joyful learning, yaitu pembelajaran yang memberikan rasa senang pada murid. Lalu banyak yang kita dapatkan informasi bagaimana memaknai itu semua. Saya mencoba beberapa hal saja. Jadi saya coba lakukan konstruksi untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran fluida dinamik ini. Yang pertama, kita mulai belajar untuk memberi makna kepada anak, memberikan kesadaran dan menimbulkan rasa senang dan bahagia itu dengan saya buat misalnya dengan 5 ini. Pertama, pembelajaran itu harus kontekstual. Kenapa? Memperkuat meaningful. Kontekstual itu kan berkaitan dengan kehidupan. Nah, jadi konteks sekali. Terus yang kedua, ciri kedua yang saya coba ungkap melalui ini adalah adanya konstruktivisme, di mana anak terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Lalu dilakukan tentu saja salah satunya adalah dengan inquiry, yaitu penyelidikan. Jadi anak membuat pertanyaan, mencoba menjawab sendiri, nanti terus akan mengkonstruksi. Ini saya buat bukan dalam bentuk urutan strategi ya, tapi dari keseluruhan kegiatan yang coba saya rancang ini mengandung setidaknya 5 hal seperti ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Jadi kolaboratif ini untuk menimbulkan meaningful, untuk menimbulkan mindful maupun joyful, karena anak nanti berbagi peran, berinisiatif, kemudian mendapatkan kepuasan dari hal itu secara bersama-sama. Kemudian terakhir dengan bukan terakhir, ya yang ciri kelima itu ada refleksi yang dilakukan baik oleh guru maupun murid. Sebagai guide untuk kita kemana melangkah, muara akhir dari kegiatan pembelajaran fluida dinamik ini adalah cirinya itu, goalnya adalah menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari, dan membuat dan merefleksi alat sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Jadi ini kompetensi yang ingin dicapai. Lalu kita juga memecah-mecah kontennya dalam 3 bagian kecil. Barangkali ini juga bagian dari strategi saya dengan menggunakan micro learning ya. Saya coba bagi dalam 3 bagian, yaitu terkait dengan asas kontinuitas, kemudian terkait dengan asas Bernoulli, dan yang terakhir bagaimana penerapannya. Jadi baik dari 3
langkah ini saya coba tuh terapkan bagaimana konstruktivismenya, bagaimana kontekstualnya, bagaimana kolaboratifnya, dan refleksi baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Mengawali kegiatan setelah melakukan konfirmasi atas tugas-tugas, biasanya setiap bisa dilakukan dengan beberapa objek untuk dijadikan stimulus sebagai implementasi pembelajaran kontekstual. Ya, tentu saja pertama, apakah kalian mengenali gambar-gambar atau fenomena apa yang terjadi pada gambar ini, lalu apa ada kesamaannya, lalu mungkin salah satunya diberikan pertanyaan pemantik. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyiram tanaman dengan menggunakan selang seperti ini, tapi ternyata airnya tidak sampai? Nah, itu berdasarkan pengalaman mereka umumnya secara responsif, mereka menjawab mereka akan menutup sebagian. Lalu ini lakukan pertanyaan terus-menerus sebagai merangsang untuk membangun, mengkonstruksi. Nah, pada akhirnya mereka tertuju pada satu statement bahwa makin kecil permukaan, air yang keluar itu makin cepat. Nah, termasuk dalam ketiga gambar ini. Masuk aliran sungai yang menyempit ini mengakibatkan kecepatan air bertambah. Makin kecil permukaan, makin cepat kecepatan. Itu kita konstruksi dalam simbol matematik dengan persamaan ini. Nah, lalu sama-sama mengkonstruksi ini, kalau dikalikan silang akan terjadi A1, A2 dan seterusnya. Kemudian konstruktivisme ini membangun konsepsi tentang asas kontinuitas yang hasil perkalian silang pernyataan semula itu akan menjadi mengkonstruksi tentang konsep ketetapan jumlah aliran atau debit air. Itu seterusnya dengan menjabarkan lebih lanjut. Stimulus lainnya antara lain dari dua gambar ini, anak-anak diminta untuk mengembangkan kerangka berpikir. Kenapa desain kamar dari dua kamar ini, kiri dan kanan itu, yang kiri salah dan kanan salah, dan kita guru memberikan mengkondisikan sesuai dengan konsep-konsep atau asas-asas Bernoulli. Gambar kanan juga begitu, ditanyakan ini gambar apa, lalu ada pertanyaan pemantik, jika jendela pecah apakah udara luar masuk atau udara dalam sedot keluar. Nah, nanti anak berargumentasi untuk membangun konsep. Termasuk gambar beberapa alat berikut ini, ya, bagaimana proses terjadinya. Dan kita ungkapkan, kita klarifikasi bagaimana hubungan antara tekanan dan. Nah, dari sini lalu saya ajak anak-anak untuk menyelidiki atau inquiry lebih lanjut. Ini adalah inquiry berikutnya. Ya, saya meminta anak-anak untuk ini adalah langkah inquiry. Mereka akan menjawab sesuai dengan cara pandangnya. Sebagian ada yang diam, ada yang saya menjawab. Ini akan menarik perhatian tentang cara berpikir mereka. Nah, ini akan menimbulkan amazing.
keterkaguman, respon mereka memang kegiatan inquiry sederhana untuk mendapatkan hubungan antara kecepatan dan tekanan dari asas Bernoulli tadi, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi dengan kesamaan Bernoulli dengan logika bahwa U adalah perubahan energi kinetik dan energi potensial. Secara bersama-sama kita merumuskan sampai diperoleh kesamaan, hingga pada akhirnya kesamaan itu dimaknai lebih sederhana lagi, bahwa jumlah tekanan, energi potensial dan energi kinetik itu selalu tetap. Jika salah satu meningkat, maka yang lainnya akan berkurang. Misalnya jika kecepatan bertambah, maka tekanan akan berkurang. Begitu seterusnya sampai anak-anak membuat statement yang lebih sederhana. Nah, hasil konstruksi persamaan Bernoulli tadi tidak langsung diterapkan dengan contoh-contoh ini. Saya jeda dulu dengan melakukan eksperimen untuk memperkuat konsep mereka. Itu dengan menggunakan, kami sediakan instruksi sederhana dalam bentuk LKS untuk menguatkan pengetahuan prosedur mereka. Instruksi tadi kemudian didemonstrasikan sambil mengkonfirmasi. Dalam kegiatan seperti ini ada prinsip banyak yang dilakukan, ada kooperatif, membangun kerjasama, membangun kesadaran, dan saling bertanggung jawab terhadap eksperimen. Berbagi kerja. Ya, ini diperlukan juga untuk mengurangi risiko kekeliruan dalam pelaksanaan eksperimen. Setelah diberikan ruang tanya jawab, hal-hal yang akan dilakukan, lalu mereka melakukan eksperimen. Eksperimen secara berkelompok, dari situlah ada joyful learning-nya ada kooperatifnya ada mindful-nya, membangun kesadaran tentang bagaimana mereka harus melakukan penyelidikan. Selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa anak mengkonstruksi konsep, pengetahuan, hingga prinsip yang dipelajari itu dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang baik. Mereka diminta untuk menuliskannya. Saya menekankan sekali agar anak percaya diri tentang autentikan dari yang mereka tulis, lalu mereka diminta tulis dalam pengalaman. Seluruh pengalaman itu mereka tuangkan dengan persepsinya masing-masing terhadap apa yang dikerjakan. Ini adalah hasil inquiry yang pertama. Kemudian berikutnya adalah hasil eksperimen, mana di dalam eksperimen ini langkah-langkah kerja ilmiah itu jauh lebih mudah ditemakan. Misalnya bagaimana mereka terus mengenali variabel bebas, variabel terikat, kemudian membentuk grafik, membuat tabel, membentuk grafik, lalu menuliskan persamaan regresi, membuat kesimpulan, dan akhirnya menafsirkan, menginterpretasikan, dan melakukan refleksi pada akhir. Dan itu apa keberhasilan mereka, kekeliruan dari eksperimen itu, dan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk bisa memperbaiki. Kemudian ada manfaatnya pembelajaran fisika tidak dinamis dengan asumsi persepsi, menerapkan pendekatan deep learning dengan 5 ciri yang disampaikan sebelumnya.